Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Olivia Desriana dari program studi Satu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Artificial Intelligence dan Work-Life Balance terhadap kepuasan kerja karyawan pada Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas. Nah, di sini saya akan membagi menjadi 6 bagian. Pertama itu latar belakang, kedua ada rumusan dan tujuan penelitian, yang ketiga adalah landasan teori, yang keempat ada kerangka konseptual dan hipotesis, yang kelima ada metode penelitian, yang keenam ada manfaat penelitian. Oke, selanjutnya kita masuk pada latar belakang masalah. Latar belakang penelitian ini dibangun di atas 3 konteks utama yang saling berkaitan. Yang pertama itu ada perkembangan artificial intelligence atau AI. Nah, AI saat ini itu bukan lagi hanya sekedar tren teknologi, ia telah menjadi bagian integral dari operasional berbagai organisasi termasuk instansi pemerintah, seperti BPTU HPT pada mengatasi ini. Nah, otomasi tugas rutin, pengambilan keputusan berbasis data, dan sistem administrasi cerdas secara nyata itu mengubah cara karyawan bekerja sehari-hari. Kedua ada work-life balance. Eh, Digitalisasi ini semakin mengaburkan batas antara waktu kerja dan juga kehidupan pribadi. Nah, khususnya bagi karyawan BPTU HPT. Nah, tantangan ini terasa lebih kompleks. Mereka tidak hanya menjalankan tugas administrasi biasa, tapi juga mengolah ternak, melakukan penelitian bibit unggul, dan juga melayani masyarakat peternak secara langsung. Yang ketiga ada kepuasan kerja sebagai kunci produktivitas. Menurut Memon et al. Tahun 2021, karyawan yang puas menunjukkan komitmen lebih tinggi, tingkat absensinya lebih rendah, dan motivasi yang lebih kuat. Ini menjadikan kepuasan kerja sebagai variabel yang sangat strategis untuk diteliti. Nah, lalu pada slide ini terdapat eh, temuan penelitian terdahulu dan juga terdapat research gap-nya. Nah, Zaki dan Fahad di tahun 2006 menemukan bahwa AI ini berpengaruh negatif terhadap burnout dan juga positif terhadap work-life balance pada karyawan IT di India. Lalu ada Hart et al. Pada tahun 2014 itu membuktikan bahwa work-life balance adalah prediktor terkuat kepuasan kerja di 7 negara. Lalu ada Huang et al. Pada tahun 2019 itu eh, menunjukkan bahwa AI sebagai augmentasi kemampuan manusia dapat meningkatkan kepuasan kerja, dan juga di konteks Indonesia yaitu ada Syahrofi dan Kasmiruddin tahun 2016 telah membuktikan pengaruh positif work-life balance terhadap kepuasan kerja. Nah, namun ini menjadi eh, research gap dari penelitian saya, yaitu kajian tentang AI dan juga kepuasan kerja pada instansi pemerintah di sektor peternakan Indonesia masih sangat terbatas. Nah, BPTU HPT pada mengatas ini memiliki keunikan tersendiri, yaitu perpaduan antara tugas teknis peternakan dan tugas administratif yang tidak ditemukan di instansi lainnya. Inilah yang membuat kajian empiris di lembaga ini menjadi relevan dan juga mendesak. Nah, lalu eh, berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah AI berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan BPTU HPT pada mengatas? Yang kedua, eh, apakah work-life balance berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan pada BPTU HPT pada mengatas? Yang ketiga, apakah AI dan juga work-life balance ini simultan berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan? Nah, selaras dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah yang pertama yaitu menganalisis pengaruh AI terhadap kepuasan kerja, lalu yang kedua menganalisis pengaruh work-life balance terhadap kepuasan kerja, yang ketiga yaitu menganalisis pengaruh simultan AI dan juga work-life balance terhadap kepuasan kerja karyawan BPTU HPT. Nah, di sini juga terdapat grand theory yang dimana itu saya memakai conservation of research theory atau teori COR yang
dikemukakan oleh Hopeful pada tahun 1989. Inti dari teori ini adalah bahwa individu secara alami itu termotivasi untuk memperoleh, mempertahankan, dan melindungi sumber daya yang mereka miliki. Nah, stres terjadi ketika sumber daya tersebut terancam, hilang, dan atau gagal diperoleh. COR teori ini membagi sumber daya ke dalam 4 kategori, yaitu sumber daya objek seperti aset material dan sarana kerja. Lalu ada sumber daya kondisi seperti status jabatan dan keamanan kerja. Lalu ada sumber daya personal, ini seperti keterampilan dan juga kompetensi, serta ada sumber daya energi seperti waktu, uang, dan juga pengetahuan. Nah, relevansi terhadap penelitian ini sangat jelas ketika AI itu berfungsi sebagai research gain, yaitu menambah efisiensi kerja, maka ia akan meningkatkan work-life balance, pada akhirnya mendorong kepuasan kerja. Nah, sebaliknya, bila AI dirasakan sebagai resource loss, misalnya ancaman terhadap kompetensi dan tekanan adaptasi yang berlebihan, maka ia dapat memicu spiral stres dan juga ketidakpuasan. Oke, next. Pada slide ini itu eh, terdapat definisi dan juga indikator variabel penelitian. Itu yang pertama ada variabel X, yaitu artificial intelligence didefinisikan sebagai sistem teknologi berbasis komputasi yang menjalankan fungsi kognitif seperti pembelajaran, penalaran, dan juga pengambilan keputusan untuk mendukung tugas karyawan. Nah, indikatornya mencakup otomasi tugas, dukungan pengambilan keputusan, peningkatan kompetensi, efisiensi, dan produktivitas kerja, serta kemudahan interaksi. Lalu ada variabel mediasi, yaitu work-life balance didefinisikan sebagai persepsi subjektif karyawan dalam mengalokasikan waktu, energi, dan juga keterlibatan psikologis secara proporsional antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Nah, indikatornya ini mengacu pada Fisher tahun 2001, yaitu work interference with personal life, lalu ada personal life interference with work, lalu work enhancement of personal life, dan juga personal life enhancement of work. Nah, yang terakhir ada variabel Y, yaitu kepuasan kerja. Nah, ini didefinisikan sebagai kondisi psikologis yang mencerminkan perasaan positif dari evaluasi kognitif dan juga afektif terhadap berbagai aspek pekerjaan. Nah, indikatornya itu bersumber dari Robbins and Judge tahun 2017, yaitu meliputi pekerjaan yang menantang, kondisi kerja yang mendukung, rekan kerja yang suportif, kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan, serta gaji dan juga sistem upah yang adil. Nah, berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, saya membangun kerangka konseptual seperti yang terlihat pada slide ini. Nah, lalu terdapat eh, hipotesis penelitian saya, yaitu ada hipotesis yang pertama, yaitu AI itu berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap kepuasan kerja. Lalu ada hipotesis yang kedua, AI berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap work-life balance. Yang ketiga, itu ada work-life balance berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap kepuasan kerja. Dan yang keempat, yaitu work-life balance memediasi hubungan antara AI dan juga kepuasan kerja. Nah, lalu beralih ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif kausatif, artinya saya ingin menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel secara terukur. Metode analisis yang dipilih yaitu PLSM, menggunakan Smart PLS 4.0, lalu ada penelitian yang dilaksanakan di BPTU HPT Padang Mengatas, Kabupaten Kota, Sumatera Barat pada tahun 2006. Nah, untuk populasi, penelitian ini menyasar seluruh karyawan ASN dan tenaga honorer yang bekerja di BPTU HPT yang pada mengatasnya aktif menggunakan sistem berbasis AI dalam tugasnya sehari-hari. Nah, mengenai teknik uh, sampling, apabila jumlah populasi ini di bawah 100 orang, saya akan menggunakan sampling jenuh atau sensus, yang mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Namun apabila populasi 100 orang atau lebih, saya akan menggunakan rumus slow fit dengan tingkat toleransi kesalahan sebesar 5%. Nah, instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dengan total 44 butir pertanyaan yang terbagi sebagai berikut, yaitu ada 13 butir untuk mengukur variabel pemanfaatan AI, 13 butir untuk work-life balance, dan juga 18 butir untuk kepuasan kerja.
Nah, seluruh pernyataan diukur menggunakan skala Likert 5 point. Skor 5 itu berarti sangat setuju, yang sangat mencerminkan kondisi responden. Yang lalu ada skor 4 berarti setuju, skor 3 yaitu netral atau ragu-ragu, skor 2 tidak setuju, dan skor 1 berarti sangat tidak setuju, yaitu mencerminkan kondisi responden sama sekali. Tidak mencerminkan kondisi responden sama sekali. Nah, lalu terdapat teknik analisis data yang digunakan adalah PLSM atau Partial Least Square Structural Equation Modeling yang dijalankan melalui aplikasi Smart PLS. Nah, evaluasi ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah evaluasi outer model atau model pengukuran untuk memastikan validitas dan reliabilitas instrumen. Lalu tahap kedua ada evaluasi inner model atau model struktural untuk menguji hubungan antara variabel. Dan juga khusus khusus untuk menguji hipotesis 4, hipotesis mediasi, saya akan menggunakan prosedur bootstrapping dengan melihat spesifik indirect effect dan menentukan jenis mediasi berdasarkan eh, kriteria apakah full mediation atau partial partial mediation. Nah, lalu penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada dua dimensi, yaitu secara teoritis. Yang pertama yaitu berkontribusi terhadap pengembangan ilmu SDM khususnya terkait peran AI dan juga work-life balance. Yang kedua menguji penerapan COR teori dan GDR teori dalam konteks instansi pemerintah di Indonesia. Yang ketiga yaitu mengisi kesenjangan literatur mengenai dampak AI di sektor pemerintah, tentunya di bidang peternakan. Yang keempat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Nah, secara praktis, bagi BPTU HPT, temuan penelitian ini dapat dijadikan dasar kebijakan SDM, panduan implementasi AI yang bertanggung jawab, serta perancangan program work-life balance bagi karyawan. Nah, bagi karyawan sendiri, itu penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya AI dan juga work-life balance bagi kepuasan dan kesejahteraan mereka. Dan bagi peneliti lain, ini menjadi referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian yang serupa. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu manajemen SDM, khususnya dalam konteks transformasi digital di sektor pemerintah Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.